Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil install web server di Ubuntu. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dstenat. Kita buka notepadnya terlebih dahulu. Di sini saya enter. Untuk chain dstenat, kita memiliki beberapa action. Yang pertama yaitu uh, dstenat, yang kedua yaitu redirect. Untuk saat ini kita akan belajar tentang dstenat terlebih dahulu. Adapun untuk redirect kita akan belajar pada video berikutnya. Untuk dstenat, contoh kasusnya adalah kita bisa mengakses kita bisa mengakses web server dengan IP privat dari internet. Nah, jadi contoh kasusnya adalah uh, bagaimana caranya kita bisa mengakses web server dengan IP privat di internet. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topologi ini. Nah, kita perhatikan di topologi ini. Nah, ini adalah topologi kita. Nah, di sini adalah internet. Ya. Kemudian di mikrotik kita ini ada Ether 1. Nah, di mana Ether 1 ini uh, ada IP publiknya. Dalam hal ini kita sudah mengkonfigurasi beberapa IP public static di mikrotik kita. Kita coba cek di Winbox-nya. Kita masuk di menu IP, kemudian address. Perhatikan di sini. Nah, bahwa kita memiliki beberapa IP public static di sini. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki Ubuntu desktop. Di mana di Ubuntu desktop ini kita sudah menginstal web server Apache 2. Jadi Ubuntu ini kita sudah menginstal web server Apache 2. Jadi kita bisa bilang Ubuntu desktop ini sebagai web server. Namun server ini atau Ubuntu ini IP-nya adalah IP private. Jadi Ubuntu desktop ini IP-nya itu masih IP private. Nah, IP private yaitu IP-nya adalah 192.168.1. Coba kita cek dulu di Ubuntu desktop kita. Kita memiliki IP terminal. Coba kita cek IP-nya if config. Nah, IP-nya private yaitu 192.168.1.254. 192.168.1.254 yaitu IP private dari si Ubuntu. Nah, pertanyaannya adalah jika suatu saat nih, misal di internet kita ada satu laptop, katakanlah ada satu laptop. Oh, sebentar. Nanti ada satu laptop. Sini kita tulis laptop atau komputer, di mana laptop atau komputer ini, ingin mengakses web server kita di
di sini di internet, dari internet ya, mengakses server dari internet. Nah, tentu saja si laptop ini tidak akan bisa mengakses IP-nya secara langsung. Kenapa demikian? Karena web server kita IP-nya adalah IP private. Nah, dan IP private ini tidak akan bisa diakses dari internet, gitu. Dari internet. Tapi di sini kita memiliki IP public di Ether 1 mikrotik kita. Maka dari itu, kita menanamkan sebuah rule di mikrotik kita. Coba kita tuliskan rule-nya di sini. DSTNAT. Nah, jadi jika ada yang mengakses, nah gini. Jadi jika ada yang mengakses IP public mikrotik, maka paketnya paketnya akan diarahkan ke web server. Nah, jadi saya tuliskan di sini, jika ada yang mengakses IP public mikrotik, maka paketnya akan diarahkan ke web server ini. Oke, misal nih, di mikrotik kita ada beberapa IP public. Salah satunya yaitu 19, kita tulis di sini 192.168.122.5. Maka nanti akan kita arahkan ke web server ini. Saya akan coba tuliskan di sini. Case-nya adalah ketika dari laptop mengakses ke web server ini, dari laptop mengakses ke alamat ini 122.5, maka search-nya laptop jadi kita tidak tahu ya IP laptop ini berapa. Kemudian DST-nya adalah 192.168.122.5. Ini adalah paket aslinya nanti. Setelah paket ini sampai ke router, kemudian router sudah memiliki rule DSTNAT. Nah, DSTNAT ini, maka paketnya ini nanti akan berubah. Jadi dari search-nya laptop, kemudian DST-nya nanti akan berubah menjadi status DST-nya Ubuntu desktop kita, server, yaitu 192.168.1.254. Ini.
jika teman-teman perhatikan bahwa DST-nya akan berubah. Itulah kenapa disebut DST NAT, yaitu yang ditranslate adalah destinasi address-nya. Saya harap teman-teman bisa memahami langsung. Langsung saja kita coba praktek di Mikrotik Winbox-nya ya. Kita masuk di Winbox, kemudian di sini kita masuk di menu IP, kemudian di firewall. Nah, kemudian di bagian menu NAT kita add. Nah, kita di sini kita masuk di bagian general, chain-nya tentu saja DST NAT. Nah, kemudian untuk destinasi address-nya kita masukkan 192.168.122.5, yaitu IP public dari Mikrotik kita yang di sini ya. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Oh maaf, kita pilih protokol yang TCP, itu ping. Yaitu TCP ada. Nah, kita pilih protokol TCP. Kenapa TCP? Karena web server menggunakan protokol TCP. Di sini kita bisa mengisi DST portnya. Nah, misalkan kita mau isi DST portnya yaitu port 8181. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari 8181 ini. Nah, ini kemudian untuk actionnya kita pilih yang DST NAT ya, actionnya. Kemudian to address-nya di sini kita lihat di to address-nya kita arahkan ke web server yaitu 192.168.1.252. Terus to ports-nya yaitu kita isi port default yaitu 80. Nah, saya coba jelaskan di sini bagian general. Di sini kita memiliki rule bahwa suatu saat ada yang mengakses IP public router kita dengan IP 192.168.122.5 ini. Ada yang akses dari luar mengakses ke IP public kita ini 192.168.122.5. Nah, maka portnya 8181. Nah, nanti actionnya akan di redirect, jadi kayak dialihkan atau diarahkan ke web server kita, ke IP Ubuntu desktop ini, web server kita. Jadi ketika ada yang mengakses ke arah server di Mikrotik ini, maka dia akan di redirect ke web server kita ini. Nah, jadi seperti ini, seperti itu. Nah, diarahkan ke IP ini 192.168.1.252 dan kemudian portnya 80. Kenapa 80? Karena port di web server kita ini adalah defaultnya yaitu 80. Default ini adalah portnya 80. Nah, coba kita cek di sini ya. Jadi kita coba cek di sini. Nah, di sini adalah mana? Kita bisa lihat. Atau mungkin kita bisa copy kemudian coba kita paste. Nah, di sini adalah ada keterangannya HTTPS localhost ya. Portnya yaitu 80 biasanya untuk port defaultnya. Jadi untuk port HTTP ini port defaultnya itu pasti
di port 80. Nggak mungkin port lain kecuali kita sudah merubah portnya. Nah, jadi seperti ini. Atau mungkin bisa kita masukkan localhost /2/80, maka juga hasilnya akan sama seperti ini karena defaultnya port 80. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ketika ada yang mengakses dari luar IP-nya dengan mengetikkan 192.168.122.5, kemudian dia masukkan portnya 8181, maka actionnya dia akan diarahkan ke 192.168.1.252 port 80. Jadi seperti itu. Oke, kemudian langsung saya oke aja. Kemudian saya klik oke. Kemudian untuk pengujiannya kita bisa melakukan dari laptop atau komputer. Jadi secara tidak langsung saya akan coba gambarkan di sini. Secara tidak langsung laptop kita kita taruh VPCS di sini satu, GNS3 VM, kita gambarkan ini sebagai laptop kita. Nah, sebenarnya kita tidak akan menggunakan ini ya. Nah, nyalakan ini. Ini hanya pura-pura saja sebagai laptop atau komputer. Jadi kita anggap saja di sini adalah PC atau laptop. Laptop ya. PC atau laptop kita. Laptop kita ini sebenarnya atau PC kita terhubung ke ISP internet ini, yaitu 122.5. Oke, langsung saja kita coba langsung buka di browsernya. Kita ketikkan 192.168.122.5, kemudian portnya yaitu 8181. Nah, jadi ketika kita akses web server seperti ini, maka dia akan dialihkan ke web server Ubuntu desktop kita ini. Ya, ke Ubuntu desktop kita ini yang di sini. Perhatikan di sini bahwa kita tidak bisa akses. Coba kita cek dulu di dstNAT-nya apakah sudah benar. Di sini destinya benar. Ketika kita akses ini, maka kita akan dialihkan actionnya ke to address ke Ubuntu. Oh maaf, di sini IP-nya bukan 252 tapi IP Ubuntu desktop kita adalah 1.254. Oke, coba kita cek yaitu 1.254 ya. Coba kita refresh ulang lagi. Enter. Nah, maka di sini kita berhasil ya. 192.168.122.5, portnya di 8181. Nah, kita berhasil mengonline kan dari yang tadinya IP private menjadi IP public. Artinya berarti di sini rule dstNAT kita sudah berhasil, yaitu ketika kita mengetikkan IP seperti 192.168.122.5 di port 8181, dia meredirect ke Ubuntu desktop ini, berarti rule dstNAT kita sudah berhasil. Jika tidak muncul seperti ini, maka silakan teman-teman bisa ulangi lagi di video ya, atau mungkin teman-teman bisa cek settingannya sesuai alamat IP teman-teman. Oke, sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami konsep dstNAT ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.